Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. 10 warga Korong Asam Pulau, Padang Pariaman, digigit anjing yang diduga tertular rabies. 100 unit hunian sementara mandiri di Padang didirikan untuk korban banjir bandang. Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang menemukan makanan kadaluarsa dan minuman rusak di sebuah swalayan di Padang. Sebanyak 100 unit hunian sementara mandiri didirikan untuk korban banjir bandang di kawasan Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Padang. Dengan melibatkan siswa SMK jurusan bangunan dan relawan Tagana, serta polisi dan tentara, hunian sementara mandiri dibangun. 100 unit huntara mandiri yang dibangun ini merupakan inisiasi Wakil Gubernur Sumbar yang berasal dari donasi seorang artis. Huntara ini didirikan di lahan pinjaman milik warga seluas 1 hektar dan ditargetkan rampung 2 minggu ke depan. Pendirian hunian sementara mandiri ini dilakukan karena masih banyak korban banjir bandang yang tinggal di tenda pengungsian dan rumah kerabat. Saat ini kita lagi melakukan pembangunan hunian sementara ya huntara secara mandiri yang kami inisiasi bersama Uda Wabuk, Uda Pasko dan didukung penuh oleh Raffi Ahmad. Ya di sini di tanah seluas 1 hektar yang kita pinjam ke pihak pemilik tanah ke masyarakat. Ya rencana kita bangunkan sekitar 100 unit huntara untuk 100 kakak. Target kita 2 minggu sampai akhir tahun ini. Ya kalau cuaca baik-baik insya Allah bisa kita capai hendaknya. Sebanyak 100 keluarga korban banjir bandang akan tinggal di huntara mandiri ini hingga hunian tetap yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui BNPB selesai dan bisa ditempati. Alfi melaporkan dari Padang. Tim Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang melakukan pemeriksaan makanan dan minuman yang dijual di sebuah swalayan di Padang pada Senin pagi. Mereka memeriksa makanan dan minuman yang terpajang di rak-rak penjualan, di kotak pendingin, dan di tempat terbuka lainnya. Anggota tim memeriksa dengan teliti kondisi barang dagangan, izin edar, dan tanggal kedaluarsa barang-barang tersebut. Selain itu, petugas juga meminta keterangan secara lisan mekanisme pemeriksaan makanan dan minuman yang dilakukan oleh pengelola kedai swalayan itu. Pemeriksaan kali ini dilakukan karena akan masuknya masa libur Nataru dalam beberapa hari ke depan, yang biasanya banyak masyarakat datang berbelanja di kedai swalayan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan 1 produk cemilan yang terdiri dari 4 barang yang telah kedaluarsa alias melampaui batas waktu penjualannya. Selain itu, juga ditemukan sejumlah minuman kaleng yang penyok yang bisa membahayakan kesehatan konsumen. Ada berapa item tadi? Ini ada 4 item, 1 item tapi ada 4 bungkus, brandnya harus saya tutup. Kemudian ini akan dimusnahkan langsung di depan kita bersama. Please, Bapak dari Transmart nanti akan memusnahkan dan juga barang-barang yang rusak seperti ini. Kenapa kita ini? Sebetulnya kalau menurut teori masyarakat, kaleng rusak ini menurut mereka sepele. Tapi yang ini kita khawatirkan adanya bakteri anaerob yang mengeluarkan oksigen atau CO2 di dalam sehingga dia menggelembung begini. Pengelola swalayan mengatakan mereka setiap hari melakukan pemeriksaan tanggal kedaluarsa makanan dan minuman yang mereka jual. Hanya karena banyaknya makanan dan minuman yang dijual menyebabkan tidak semuanya terpantau oleh mereka. Kita punya barang itu sekitar 16.000 item. Kalau saya udah cek tuh es krim, kemudian Coca-Cola Slim, itu kalau dilihat ada kemungkinan
customer ambil, kemudian dibalikin ya. Tapi bagaimanapun itu tanggung jawab kita, akan kita musnahkan. Kalau cek expired itu ada schedule-nya, setiap hari kita cek. Misalnya kita kasih nomor 1 sampai 7, 1 itu Senin, 7 adalah hari Minggu. Jadi setiap hari ada kita lakukan cek. Makanan yang telah kadaluarsa tersebut langsung dimusnahkan hari itu juga, dengan disaksikan oleh pihak Balai Besar POM Padang, Dinas Perdagangan Padang, dan pengelola swalayan. Sedangkan untuk minuman yang penyok atau rusak akan dikembalikan kepada penyalur untuk diganti yang baru, yang salinannya harus dikirimkan kepada pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Padang sebagai bukti laporan. Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Sebanyak 10 warga Korong Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang, Pariaman, digigit anjing pada Rabu dan Kamis pekan lalu. Karena peristiwa itu, petugas kehewanan dari Puskesmas Anduriang datang ke lokasi untuk memberikan penyuluhan kepada pemilik hewan peliharaan dan dilanjutkan pemberian vaksinasi bagi ratusan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing. Menurut pejabat Wali Nagari Anduriang, ada 6 ekor anjing liar yang diduga anjing gila. 4 ekor diantaranya telah diamankan warga agar tidak menggigit warga lainnya yang kini berada dalam kondisi ketakutan. Diperkirakan dari tulari ada sekitar 6 ekor, yang 4 itu sudah dibunuh oleh masyarakat. Ada satu kemarin sore terakhir saya di sini, ada 1 ekor lagi itu sudah kena tembak kakinya namun lari. Sampai sekarang mungkin belum ditemukan yang 1 ekor. Ada berapa korban itu Pak? Korban keseluruhannya, korbannya keseluruhan ada 10 orang. 10 korban dibawa ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan dan suntikan vaksin rabies. 1 diantaranya masih dalam perawatan di RSUD Padang Pariaman karena harus menjalani operasi. Sedangkan untuk memastikan apakah anjing-anjing itu positif rabies, masih menunggu observasi korban selama 3 pekan ke depan. Kami masih melakukan observasi terhadap korban selama 3 minggu. Karena untuk vaksinasi tersebut dilakukan 1 kali seminggu atau dengan rentang 7 hari. Dari vaksin pertama, vaksin kedua, dan vaksin ketiga. Menurut petugas yang melakukan penyisiran, berdasarkan ciri-cirinya, anjing itu dipastikan terjangkit rabies. Data dari Dinas Kehewanan Padang Pariaman, sepanjang tahun ini, tercatat ada 217 korban gigitan hewan anjing dan kucing. 4 ekor hewan dinyatakan positif rabies dan tidak ada yang meninggal dunia. Kepada warga yang memelihara hewan berisiko rabies, seperti anjing, kucing, dan monyet, agar mengantarkan hewan peliharaannya ke puskesmas untuk diberi vaksinasi, supaya penyebaran penyakit rabies tidak terjadi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Baik Dunsana, dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hariko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Basuh balik awak di sehari. Tetap semangat dan sampai jumpa.